Kembali lagi ke channel kami, di mana channel ini membahas tentang tutorial GeoGebra dan pembahasan soal-soal matematika SMP dan SMA. Nah, untuk selanjutnya kami akan bahas tentang pembuatan daerah yang diarsir, kemudian bagaimana cara memvisualisasikan untuk dijelaskan ke siswa ya. Nah, pertama-tama dibuka dulu aplikasi GeoGebra-nya. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita tampilan Cartesiusnya nggak usah dimunculin ya. Nah, di sini. Maaf ya di sini ya kurang responnya. Nah, di sini kita hilangkan dulu. Kemudian di option kita masukkan, kita nggak usah pakai label ya. Kita di sini no new object ya. Nah, diklik. Nah, selanjutnya saya di sini akan memberikan dua contoh daerah yang diarsir ya. Yang pertama itu bentuknya seperti ini. Dulu ini saya geser dikit. Nah, ini yang pertama, bentuk yang pertama. Kemudian kita cari intersect. Ini pernah saya jelaskan pada gambar-gambar dua dimensi ya, bangun datar ya. Nah, ini. Oke. Kemudian kita cari lagi yang ini. Selanjutnya kita buat. Nah, sudah jadi seperti ini. Yang perlu dihilangkan adalah kita akan atur-atur warnanya ya. Object property. Nah, di sini kita pakai warna hitam, kemudian stylenya kita pakai cross hatching ya. Hatching ya. Nah, di sini hatching. Nah, dikecilin ya. Ini juga sama. Kita pakai hatching. Kecilin pakai warna hitam. Kemudian kalau yang ini kita pakai warna putih ya. Ini tuh kita akan munculin atul algebranya itu menggunakan tipe objek. Nah, yang C, ini yang D. Nah, yang D ini kita pakai kalau warna putih, kita fullin dia. Nah, begini jadinya. Nah, bagaimana cara membuatnya yang di sini? Ya. Jadi cara membuatnya yang untuk yang di sini itu adalah menggunakan ini ya, circular arc ya. Berarti kita klik. Nah, ini untuk jadi ya. Oke. Biar nggak kelihatan ya, tinggal diklik aja ini. Nah, jadi nggak kelihatan gitu. Untuk garis tengahnya ini kita boleh hilangin ya. Ini nggak bisa dihilangin untuk garis tengahnya ya. Nah, di sini dibiarin aja ya. Ini kita titik-titiknya nggak usah dimunculin ya. Titik-titiknya nggak usah dimunculin, tapi nanti pada saat sudah selesai ya. Nah, selanjutnya saya akan buat daerah lagi satu ya. Itu sebuah persegi. Ini saya atur langsung ya stylenya ya. Stylenya itu kita pakai hatching juga. Nah, pakai warna hitam. Kemudian kita buat yang setengah lingkaran ya. Nah, kita buat titik tengahnya dulu ya. Nah, ini kita buat menggunakan circular sector ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini biasanya keluar di soal-soal SMP ya, tentang bangun datar atau SD. Kemudian kita atur akan stylenya ya. Yang K ini kita pakai warna putih, kita penuhin. Kemudian yang P pakai warna putih ya juga ya, kita penuhin. Nah, ini sudah jadi ya, jadinya seperti ini.
Nah, biar kelihatan garisnya tinggal kita buat menggunakan ini ya, circular arc ya. Nah, ini jadinya. Selanjutnya di sini saya akan ajarkan bagaimana cara memvisualisasikan ya. Nah, selanjutnya saya akan copy ini. Nah, ini ketik Ctrl C, kemudian saya akan paste. Nah, ini ya di sini ya. Ini juga sama. Nah, kenapa saya buat dua? Karena yang bagian ini yang akan saya visualisasikan nanti ya. Nah, tinggal ditutup dulu ini ya. Sekarang baru bagian titik-titiknya nggak usah dimunculin ya. Kecuali titik tengah, titik yang ini nanti yang diperlukan mana saja ya. Nah, ini kita show objek semua. Nah, kita gunakan dengan tools yang ini ya. Ini show hide object. Berarti kita klik aja yang ini. Nah, jadi ini nggak usah semuanya ya. Tinggal dihilang-hilangin aja. Ini juga sama. Nah, udah. Oh, ini ya belum ya. Nah, untuk khusus untuk lingkarannya ini kita sisakan titik tengah ini aja ya. Titik pusatnya saja. Nah, kenapa titik pusatnya ini? Karena ini kita akan putar ke sini dia ya. Sekarang selanjutnya kita buat slider. Nah, slider angel misalnya ini ya. Berarti di sini 0 derajat. Nah, kita kira-kirakan dulu ini berputar ke sini berapa derajat? Itu 180 derajat ya. 180. Kemudian, oke ini kelebihan. Nah, incrementnya kita pakai 0,01 ya. 0,1 saja. Di sini incrementnya kita pakai increase on repeatnya atau kecepatannya kita pakai 2. Nah, namanya ini kita pakai PT ya, biar gampang dipanggil nanti. Selanjutnya kita rotasikan ini ya, nanti ya. Nah, ini rotasi. Nah, kita klik objeknya. Sorry, ini nggak keklik ya. Nah, ini kita klik, kemudian klik lingkarannya. Nah, di sini kita buat itu adalah PT. Oke. Nah, ini udah jadi ya. Jadi kalau kita geser dia, jadi akan seperti ini. Nah, nah ini kita show objek aja langsung. Kita kembalikan. Ini cara menyelesaikannya. Nah, jadi kalau cara menyelesaikannya tinggal cari luas setengah lingkaran yang besar ini gitu, karena digabung. Itu untuk memudahkan pemahaman siswa ya. Jika ada siswa-siswa yang imajinasinya itu agak kurang gitu, jadi kita bantu dengan visualisasi kayak gini. Nah, bagaimana kalau persegi dan setengah lingkaran ini udah kelihatan ya jadi lingkaran ya, tapi bagaimana cara menggesernya? Pertama kita buatkan slider, ini kita pindah ke sini ya, sejauh 3 saja, sejauh 3 itu sekitar 1, 2, 3, 4. Nah, kita pindah ke 4. Ini kita butuh 2 slider. Yang pertama saya namain A1. Di sini 0. Di sini 4. Di sini itu 0.01. Kemudian ininya kita pakai ons, kemudian ini 2. Oke. Nah, slider lagi 2 untuk yang ini. Berarti ini kita kan ini bergabung di sebelahnya. Karena dia sampai sini, berarti kita tambah. Berarti berapa? 1, 2, berarti 6 ya. Kalau misalnya nanti salah bisa diedit ya. Ini 0, ini 6. Nah, ini kita pakai 0.01 ya. Terus ini incrementnya kita pakai ons, ini sama 2. Kemudian ini kita ganti pakai A2 ya. Nah, oke. Nah, ini udah jadi ya. Selanjutnya kita gunakan vektor. Nah, pakai segmen dulu. Ini segmen untuk yang pertama itu kita pakai A1, enter. Untuk segmen yang kedua kita pakai A2, enter. Nah, kemudian kita buat sebuah vektor ya dari 2 itu. Sorry, salah ini ya. Nah, ini udah jadi. Di sini saya sengaja panjangin ya.
Saya panjangin. Pertama yang kita butuhkan adalah ini ya, translate by vector. Klik lingkaran ini, kemudian setengah lingkaran maksudnya, klik vektor yang panjangan ya. Nah, ini nggak mau ya, belum klik ya, berarti cari lingkarannya apa namanya, P1 dengan, kenapa nggak mau ya, nggak mau jalan ya. Oh sudah kelihatan ya, saya agak lupa. Kemudian cari yang lengkungannya ini ya, lengkungannya yang ini ya. Oke, kita cari lengkungannya, tinggal diklik lengkungan ini. Nah, kemudian klik vektornya. Oke, lengkungannya ini kita klik apa namanya ya, arc R1 ya. Kalau kita nggak bisa klik di sini, kita klik di sini. Arc R1 itu yang ini ya. Nah, di sini ya. Jadi kita klik ini, kemudian klik objek yang di sebelah sini, kemudian vektornya. Nah, jadi ya. Karena agak susah untuk mengkliknya di dalam objeknya, karena ketumpuk-tumpuk. Ya. Oh, di sini masih kurang panjang ya. Kita panjangin, kita edit lagi slider A2-nya menggunakan sampai 8 ya. Karena kalau 6 itu numpuk dia sama yang lagi satu tadi, yang ini. Nah, kita panjang. Nah, sudah. Kemudian yang ini, yang lingkaran lagi satu ini ya. Selanjutnya itu kita klik. Kita lihat dulu namanya ya. Klik. Kalau lingkarannya, setengah lingkaran sih gampang ya. Untuk yang ini tinggal diklik, kemudian klik yang kecil. Nah, ini jadi satu. Kemudian untuk arc-nya ini kita lihat ya, namanya ya. Kita lihat namanya dulu. Nah, di situ ada key 1 ya. Berarti kita klik key 1. Key 1, kemudian klik objek yang ini. Nah, jadi di lingkaran ya. Selanjutnya kita tinggal hilangin aja ini. Show object, ini juga show object, kemudian tadi R1 sama key 1. Nah, itu ya. Jadi ya kesimpulannya adalah luas persegi dikurangi luas lingkaran gitu ya. Udah jadi ya. Nah, seperti ini simulasinya ya. Kalau misalnya kita geser, nah ini kita geser ya. Bagaimana cara berbarengan ya? Kalau berbarengan ya kita buat tombol play-nya sekarang, kita bottom ya. Ini buat bottomnya. Saya di sini saya buat dulu ya. Nanti kita edit ya. Saya buat 2 ya. Saya buat 4 gitu, maksudnya setiap objek saya buatin 2 di sini. Nah, di sini. Nah, ini juga sama. Di atas saja. Nah, ini kita show objek ya. Oke, sudah. Tinggal edit bottomnya aja. Nah, ini kita objek property ya. Terus di stylenya ya, kita atur ini menggunakan tanda play kayak gini. Nah, kemudian colornya kita pakai warna hijau untuk backgroundnya sih. Kemudian kita atur di scriptnya ya. Di scriptnya itu ya kita tulis start animation, buka kurung, di sini itu adalah PT ya, tutup kurung. Nah, udah. Terus udah selesai ya. Nah, udah, kalau sudah tinggal bottom yang kedua. Nah, bottom yang kedua stylenya itu pakai yang ini. Colornya kita pakai merah ya. Terus sekarang stylenya ini kita gunakan style lagi. Untuk scriptnya PT sama dengan 0. Nah, untuk nyari 0 derajatnya kita cari di sini ya, di advance ini ya. Nah, di sini ada 0 derajat. Nah, kita copy ya, atau kita X gitu. Nah, di sini di scriptnya kita paste lagi, karena agak susah untuk buat derajatnya. Nah, udah jadi ya. Nah, kita tes dulu ya untuk yang pertama ya. Nah, untuk yang pertama ini tinggal kita klik ya. Oh, udah 0 ya, karena kita play. Nah, di sini saya akan deketin ya. Nah, kita klik play. Nah, seperti ini.
Selanjutnya yang untuk perseginya ya, kita edit dia. Nah, di sini stylenya dulu kita gunakan sama, apply, terus colornya hijau untuk backgroundnya. Terus scriptnya ya. Nah, di sini scriptnya itu tinggal ditulis. Start animation, gak kurung, di sini apa namanya? A1 dan A2 ya. A1 kurung, kemudian di copy, terus di enter. Paste, kita ganti ini dengan A2. Kemudian untuk yang kedua, nah di sini langsung saja A1 sama dengan 0, A2 sama dengan 0. Kemudian di stylenya itu kita gunakan ini, colornya kita pakai merah ya, nah biar sama. Nah, sudah jadi. Ini di show object. Nah, di sini saya akan buat sebuah teks ya. Di sini saya buat teks untuk kesimpulannya ya. Jadi luasnya sama dengan setengah luas lingkaran besar ya. Nah, di sini saya buat sebuah kesimpulan. Teksnya itu tinggal satu beling dibuat ganti. Nah, di sini saya edit aja, enter ya. Nah, kesimpulannya ini akan saya keluarkan di terakhir, akan di advance-nya ya. Itu PT sama dengan 180 derajat ya, karena dia di itu 180 derajat ya. Nah, di sini 180 derajat. Oke, bentar ya. Kalau kita klik sini hilang dia gitu. Nah, untuk lebih bagus kelihatannya ini tinggal dihilangin gridnya ya, jadi nggak terlalu kelihatan. Terus apply. Nah, ini juga saya akan buatin teks yang lebih satu. Nah, jadi di sini jadi luasnya sama dengan luas persegi dikurangi luas lingkaran. Nah, ini kesimpulannya ya. Nah, sini saya pakai properti itu A2 sama dengan 8 ya. Nah, kita apply ya. Nah, jadi seperti ini animasinya ya kalau kita gabung ya. Nah, buat ini kita klik, agak besarin dikit. Nah, jadi ya. Nah, itu untuk contoh-contoh membuat daerah yang bisa lagi yang lain ya diterapin ya. Misalnya persegi panjang dengan setengah lingkaran dan yang lainnya ya. Nah, sisanya itu tinggal Bapak Ibu sesuaikan dengan ukurannya masing-masing. Nanti luasnya kalau berapa jari-jarinya ya disesuaikan. Nanti anak-anak pasti sudah tahu apa itu rumus luas persegi, apa itu rumus luas lingkaran. Nah, sekian pembelajaran untuk hari ini. Jangan lupa di-share ke teman-temannya bagi yang membutuhkan, mungkin untuk guru-guru juga untuk belajar ya. Jangan lupa untuk di-like, kemudian di komen ya, di komentar jika ada yang kurang. Misalnya ada untuk soal-soal yang mau dibahas juga bisa di komentar ya. Nanti akan saya buatkan kontennya. Kemudian jangan lupa di-subscribe ya terakhir ya. Nah, sekian dari kami. Terima kasih atas dukungannya selama ini ya. Terima kasih.